Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rohan, apa kabarnya kali ini? Bersama saya Fitriani di Grand Rohan Talks edisi Land Rover Series 2 versi militer ini nih. Kita akan mengulas seperti apa sih restorasi dan keistimewaannya. Yuk ikuti kita terus. Nah, sahabat Rohan, kita mau tahu nih seperti apa sih keistimewaannya dari Land Rover Series 2 versi militer ini. Kita panggil Pak Agung langsung. Halo Mbak Fitri. Halo Pak Agung, apa kabarnya? Ya baik semuanya. Iya, alhamdulillah. Nah, sahabat Rohan ingin tahu bagaimana sih keistimewaannya Land Rover Series 2 versi militer ini dan perbedaan dari Land Rover Series 2 versi yang sipil, gitu. Ini ada banyak sekali perbedaannya. Kemarin Mbak Fitri sudah bikin perbedaannya ada detail ya. juga. Nah, ini sekilas aja. Ini tampak depan. Ini perbedaannya ini kelopak lampunya. Kemudian grillnya seperti ini. Kemudian di dalam sana itu ada oil cooler. Itu ada oil coolernya. Kemudian ini double bumper. Double bumpernya. Double bumper. Kemudian ini juga kancingan kap mesinnya model seperti ini. Oke. Untuk di bagian samping seperti apa, Pak? Nah, ini samping seperti ini ya. Ini samping, ini ada lubangnya. Di sini ada penguatnya. Jadi kalau ditabrak dari samping ini lebih kuat. Lebih kuat ya. Kemudian samping ini juga ini banyak sekali kait-kaitnya ini di dalam bak ini. Di dalam bak ini banyak kait-kaitnya. Memang aslinya seperti itu dan jarang ada ini. Kemudian untuk di bagian belakang sendiri Pak, seperti apa? Banyak sekali ini bedanya. Ini yang pertama bumpernya. Bumpernya ini lurus, nggak mengerucut ya. Kalau yang sipil versinya mengerucut. Kemudian ada pelindung. Kemudian di sini ada D-ring. Ada D-ring. Kemudian ini ada soket. Ini soket untuk kalau bawa gandengan anhang. Kemudian ini juga ada untuk soket electricity ini. Ini di dalamnya ada bisa untuk ditancepin kabel, bisa untuk sumber listrik. Kemudian ini bopelnya, ini model NATO yang bisa gerak kiri kanan. Wow, keren banget. Kemudian di sini juga ada reflektor. Ada reflektornya, ini mereknya Lucas. Kemudian lampu kotanya militer bentuknya seperti ini. Kemudian bagian dalamnya, ini di sini ada gas, pengatur gas ya. Kemudian ada indikator-indikator ini di kiri kanan speedometer ini ada indikator tambahan. Di bawah jok ini tangkinya double kiri kanan. Ini ada kerannya. Kita mau pakai keran yang sebelah kanan atau keran yang sebelah kiri, tinggal kita rubah di keran ini. Nah, Pak Agung, bagaimana sih Pak Agung untuk restorasi secara umum untuk Land Rover Series 2 versi militer ini? Ya, kalau restorasi itu mesin mesti harus dibetulin, mesin dan gearbox. Kemudian juga kaki-kakinya, gardan-gardan gitu. Kemudian setelah itu bodinya kita urusin kan, bodi kita kenteng, kita lempengin, kemudian nanti baru dicat. Terus nanti ada finishing, kemudian juga ada setting kabel-kabel electricity. Nah, itu tadi untuk secara umumnya Pak ya restorasinya. Kalau untuk secara detailnya itu seperti apa? Detail itu ada tahapan-tahapannya untuk kita merestorasi. Nah, ini kebetulan waktu restorasi itu kita dokumentasinya Mbak Fitri. Pertama kali kita prosesnya adalah mesin itu diturunkan dari bodi. Jadi dengan menggunakan alat katrol, mesin kita turunkan, kemudian kita bongkar. Ini blok mesin kita cuci dengan air bertekanan.
supaya kotoran-kotoran ini menjadi bersih. Kemudian ini kita cek askrupnya seberapa ada celah, nanti kita masukkan untuk diukur di mesin bubut. Kemudian setelah mesin bersih kita cat, bagian-bagian mesin dikeluarkan semua. Ini hasil pengecatan, mesin terlihat bagus. Setelah dari tukang bubut, kemudian kita rangkai mesin itu. Semua komponen-komponennya kita ganti dengan yang baru. Ini hasilnya mesin yang sudah turun mesin dan kembali prima. Nah Pak Agung, sahabat rohani ini pasti penasaran nih, bagaimana sih kendalanya pada saat restorasi bagian mesin dan juga gearboxnya? Kalau untuk restorasi mesin dan gearbox, seri 2 ini hampir tidak ada kendala. Karena spare partnya masih banyak yang jual, Pak. Berbeda dengan seri 1. Lebih mudah ini ya, Pak? Ya? Lebih mudah ini. Kemudian proses selanjutnya adalah untuk gearbox. Gearbox ini ada Marshall, untuk Land Rover militer, gearboxnya Marshall. Kita cek semua kondisinya gearbox, kita bongkar semuanya satu persatu dengan teliti. Bagian-bagian dalamnya kita coba putar dengan teliti, kita cek satu-satu, semuanya kita keluarkan. Ini bagian-bagian dalam dari gearbox, ada sinkromes, ada gigi-gigi, kemudian ada laker juga. Proses selanjutnya adalah bongkar bodi. Bodi kita bongkar, kita copotin satu-satu. Mesin juga sudah kita turunkan, sehingga yang tersisa hanya tinggal chassis. Dan kemudian terakhir ini bagian kaki-kaki gardan kita copot juga. Semuanya kita copot, termasuk juga list-list galvanis kita copot semuanya. Kita kumpulkan supaya tidak ada yang tercacar. Bagian-bagian yang penting kita simpan dengan sebaik-baiknya, kita kasih nomor. Proses selanjutnya adalah proses pengelupasan cat. Cat kita kelupas sehingga ketahuan bagian-bagian mana yang rusak, bagian-bagian mana yang penyok, ataupun ketahuan bagian-bagian mana yang keropos. Ini contoh hasil pengelupasan bodi bak yang sudah terkelupas catnya, masih tampak mulus. Ini juga bagian bawah kursi. Ini bagian setir. Semuanya kita kelupas sampai bersih, tidak tersisa. Ini adalah proses pengelasan bagian yang keropos. Land Rover walaupun berbahan dasar aluminium, tetapi untuk bagian chassisnya berasal dari besi. Ada bagian-bagian yang keropos, kita perbaiki. Kita buang bagian yang keropos, kita ganti dengan plat yang baru. Ini contoh chassis yang sudah dibetulkan. Demikian juga bagian rangka pintu, bagian-bagian rangka pintu ini yang keropos juga kita betulkan. Nah Pak Agung, untuk proses pengentengannya sendiri ada perbedaan nggak dari Land Rover Series 2 versi militer ini dengan Land Rover Series 1? Seperti apa perbedaannya? Cara pengentengannya hampir sama, hanya saja perlu diperhatikan karena detail-detailnya berbeda. Ini salah satu contohnya. Ini lengkungnya seri 1 dan seri 2 itu sudutnya berbeda. Jadi orang harus paham. Kemudian bodi di sini juga iya. Bodi di sini kalau seri 1 kan lurus. Kalau seri 2 ini ada lengkungnya. Nah, kalau untuk restorasi, proses pengentengan ini seperti apa sih Pak untuk pengecekannya? Proses selanjutnya adalah proses kenteng. Ini tujuannya adalah bagian yang penyok-penyok atau yang tidak rata, ini kita ratakan kembali supaya menjadi lurus, supaya menjadi mulus. Ini proses kenteng ini adalah proses utamanya yang menentukan bagus dan tidaknya hasil restorasi sebuah mobil. Jadi proses kenteng ini adalah
proses yang sangat penting, proses yang sangat membutuhkan ketelitian. Ini seperti Land Rover, ini perlu keahlian khusus, kentengnya harus lurus menggunakan penggaris sehingga bodi bisa lurus seperti lurusnya penggaris. Kemudian ini bahan yang siap dicat. Bahan yang siap dicat ini bahan yang sudah lurus sehingga nantinya akan menggunakan sedikit dempul. Epoksi dasar ini merupakan cat yang pertama kali yang menempel di bodi aluminium. Ini fungsinya sebagai perekat antara aluminium dengan cat berikutnya. Ini menggunakan epoksi khusus, yaitu epoksi yang digunakan untuk mengecat bodi aluminium. Semua bagian-bagian kita epoksi dasar ini, pintu belakang, pintu samping, pintu bagian atas, semuanya kita epoksi dasar. Warna epoksi dasar ini warnanya seperti hijau tentara. Dengan menggunakan merek Siken, kita akan mendapatkan kualitas yang bagus. Proses selanjutnya setelah epoksi dasar yaitu proses pendempulan. Karena proses pengentengan yang sudah cukup sempurna tadi, proses pendempulan ini hanya memerlukan setipis-tipisnya dempul. Sehingga dempul itu fungsinya hanya sebagai menutup pori-pori daripada aluminium. Ini sangat tipis sekali dempulnya karena waktu proses pengentengan kita sudah memaksimalkan bodi yang lurus sehingga dempul tersebut sangat tipis. Setelah dempul, kita lanjut ke epoksi lanjutan. Epoksi ini fungsinya juga untuk merekatkan nanti bagian bodi dengan cat. Ini juga harus teliti dan dicek berkali-kali karena ini juga akan menentukan halus tidaknya pengecatan. Itu tergantung juga pada proses pada epoksi lanjutan ini. Semua bagian-bagian mobil semuanya harus terkena epoksi lanjutan ini, termasuk chassis. Ini chassis harus dibersihkan lebih dahulu, bebas dari karat, kemudian kita epoksi, kemudian kita cat. Nah, Pak Agung, untuk warna dari Land Rover seri militer ini kan didominasi dengan warna army. Nah, untuk catnya sendiri ini mereknya apa nih, Pak? Ya, kita memilih warna hijaunya ini memang sesuai dengan websitenya Land Rover. Hijaunya hijau ada nomornya, ada nomornya dari websitenya Land Rover. Kemudian kita mereknya ini catnya pakai merek Siken. Jadi dari tinernya, kemudian dari epoksinya, kemudian catnya sendiri dan clearnya, semuanya kita menggunakan merek Siken. Oke, satu merek ya Pak ya untuk catnya sendiri. Iya. Untuk chassis kita menggunakan warna hitam, cat juga dengan merek Siken. Kemudian bodi juga sama, kita menggunakan merek cat Siken. Semua bagian-bagian baik luar maupun dalam semuanya kita cat Siken. Kemudian selanjutnya adalah proses clear. Dengan proses clear ini warna menjadi glossy, mengkilap semuanya. Tadi tampak sebelum di clear dan sesudah di clear tampak beda, yaitu agak redup, kemudian setelah di clear warnanya menjadi cemerlang dan mengkilau. Semua bodi tidak terkecuali semuanya di clear, termasuk juga bagian galvanis dan aksesoris-aksesoris pernak-pernik kita clear semuanya. Fungsinya clear ini adalah sebagai pelindung paling luar dari cat. Jadi cat tidak mudah tergores, cat tidak cepat pudar kena sinar matahari ataupun perubahan cuaca. Ini karena ada perlindungan dari clear ini. Kita menggunakan clear merek terbaik, juga menggunakan merek Siken. Aksesoris-aksesoris kita gantung juga semuanya kita clear. Tapi ada lagi nggak sih bagian-bagian yang memerlukan effort gitu? Oh iya, jadi malah yang lebih sulit itu adalah mengumpulkan pernak-pernik, aksesoris. Aksesoris-aksesoris yang ini asli ini kan Birmingham. Kemudian ini ada list lampu. Kebetulan alhamdulillah ini dulu dapatnya komplit.
Iya. Untuk versi militer ini kan aksesorisnya lain. Sebenarnya yang paling sulit itu adalah ngumpulin aksesoris. Selanjutnya setelah semuanya selesai, kita kembali merangkai, men-setting body, mesin kita naikkan, ball head kita pasangi peredam panas, ball head kita pasang naik ke dalam chassis. Kemudian selanjutnya kita memasang bak belakang, dilanjutkan juga memasang pintu kanan, pintu kiri, kemudian semuanya kita tempelkan, bagian sparkboard, bagian depan, aksesoris-aksesoris seperti galvanis juga kita tempelkan kembali sampai komplit semuanya menjadi mobil utuh seperti terlahir kembali, mobil seperti keluaran pabrik. Ini yang sudah jadi, penampilannya seperti ini. Kemudian kita setting elektrikal, kita bawa ke bengkel karena belum ada kabel, mobil belum bisa hidup. Ini kita bawa ke bengkel untuk disetting kabel-kabelnya. Setelah semuanya selesai, tampak puas sekali karena mobil hasil restorasinya maksimal. Dikerjakan dengan teliti, hasil akan selalu memuaskan dan tidak akan pernah berbohong. Mobil bisa dengan kualitas prima, mesin sehat, bodi juga mengkilap. Sehingga walaupun mobil ini tua, tetapi untuk jarak jauh tetap sehat. Kemudian penampilan bodi juga lempeng seperti keluaran dari pabrik. Nah, Pak Agung, terima kasih banyak atas penjelasannya. Seperti apa tadi keunikan dan juga restorasinya. Kemudian makasih, nih, Mbak Fitri. Kemudian untuk sahabat Rohan pasti pingin tahu nih tips dan triknya bagaimana nanti kalau misalnya sahabat Rohan ingin merestorasi juga Land Rover yang ada di rumahnya mungkin. Oh iya, itu yang jelas perlu kesabaran. Kemudian harus perlu pengetahuan ya. Maksudnya spek-speknya yang orisinal itu seperti apa. Kemudian juga perlu disiapkan budget. Kemudian harus ditangani orang yang profesional. Semuanya itu harus komplit supaya hasilnya benar-benar bisa maksimal. Oke, baik. Itu tadi tips dan trik dari bagaimana sih merestorasi Land Rover ini. Itu tadi Grand Rohan Talks yang membahas tentang bagaimana keistimewaan dan juga restorasinya. Saya Fitriani mohon undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.